Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kalian semua, Bapak harap semuanya sehat, tetap up, tetap semangat, tidak down untuk belajar di rumahnya, tetap mematuhi protokol apa yang dianjurkan oleh pemerintah, memakai masker apabila keluar rumah, tetap terus melakukan cuci tangan apabila selesai aktivitas ataupun sebelum aktivitas. Bapak buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau di video sebelumnya Bapak memberikan cara bagaimana belajar yang lebih efektif dan nyaman. Nah, kali ini Bapak akan memberikan trik skill dalam belajar yang harus kalian miliki semua. Trik skill ini dinamakan delaying gratification atau menunda kesenangan. Salah satu pengendalian diri yang membantu kita untuk tetap fokus dalam tujuan, dalam mencapai masa depan yang akan lebih bagus. Nah, skill ini juga dibuktikan oleh Walter Mischel, seorang psikolog dari universitas, pada tahun 1968 melakukan eksperimen atau penelitian ini dinamakan marshmallow test. Dalam penelitian tersebut, dalam eksperimen tersebut melibatkan 600 anak dengan kategori 4 tahun sampai 6 tahun usianya. Penelitian tersebut dilakukan setiap anak dikasih marshmallow. Tahu kan marshmallow itu seperti apa? Yang seperti permen karet atau pupuk itu. Diberi marshmallow satu persatu, kemudian dimasukkan dalam ruangan dengan ketentuan waktu 20 menit. Selama 20 menit anak tersebut tidak boleh memakannya. Atau ketika sebelum 20 menit anak ini tidak bisa menahan dirinya, silakan membunyikan bel untuk memakannya. Kemudian berlanjutlah penelitian tersebut. Sudah ada hasilnya, ada beberapa anak yang memang langsung memakannya sebelum 20 menit itu selesai. Tetapi nanti setelah 20 menit ini selesai dan ada yang bisa berhasil menahan dirinya, anak tersebut akan diberi reward atau hadiah, ditambahi marshmallow-nya jadi 2. Nah, ada juga yang berhasil, ada anak yang bisa menahannya sehingga ketika sudah bisa menahan dikasih reward. Kemudian pada tahun yang berlanjut 1990 dilakukanlah penelitian tersebut, penelitian lagi, jadi diulang. Nah, dengan sampel yang sama, dengan anak-anak yang tadi itu, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi anak yang sebelumnya ini memakan marshmallow tersebut pada tahun 1968, kemudian dites ulang pada 1990, hasilnya sama, tetap memakannya. Tetapi anak yang bisa menahan dirinya, anak yang bisa menahan kontrolnya, self kontrolnya itu bagus, anak tersebut pada tahun 1990 juga hasilnya sama, bisa menahan diri, kontrolnya bagus. Nah, artinya apa? Dari delaying gratification ini, menunda kesenangan ini harus kita pahami. Contoh, kalau di era sekarang, di eranya digital, anak-anak bisa mengenal dengan game ataupun game online ataupun permainan semacamnya ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini kalian harus benar-benar fokus. Kalian harus menentukan kebijakan, pilihan atau keputusan. Tuh, keputusan itu sangat berat, menentukan pilihan itu sangat berat. Karena apa? Dipengaruhi oleh 2 sistem. Sistem yang pertama ini impulsif sistem atau sistem panas. Sistem panas ini cenderung cepat, tidak terlalu banyak mikir, sifatnya terburu-buru. Sedangkan sistem yang kedua, relatif system. Relatif system ini sistem dingin. Sistem dingin ini sifatnya lebih tenang, dipikir dulu, kemudian baru dilakukan. Nah, artinya apa? Kedua sistem ini juga punya hasil. Kalau kalian menentukan sistem yang pertama, hasilnya seperti ini. Yang kedua, sistemnya seperti ini. Contoh, kalau sistem yang pertama, kalian ini melihat game nih, game baru, game online. Kemudian kalian sudah mengetahui 2 sistem ini. Kalian berpikir, ya sudah, tidak usah banyak mikir, kita lakukan, kita coba. Coba itu kalian tentu melakukan sistem yang pertama, inclusive system atau sistem panas, karena tidak banyak mikir. Tentu ada pengaruhnya. Makanya dari situ anak-anak harus punya yang namanya delaying gratification, menunda kesenangan. Apakah bermain game itu suatu kesenangan? Tentu suatu kesenangan.
Maka dari itu, anak-anak tolong difikirkan kembali. Jangan sampai hari-hari kita ini bermain isinya game, 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 game. Sedangkan belajar itu hanya butuh waktunya kalau terpepet. Artinya kalau tidak dikasih tugas oleh guru, tidak disuruh oleh orang tua, anak-anak tidak mau belajar. Nah, itu perlu difikirkan, perlu diterapkan delaying gratification-nya, menunda kesenangan, perlu diterapkan. Karena apa? Anak yang bagus itu bisa memprioritaskan, seseorang yang bisa memprioritaskan atau memilih. Artinya begini, oh ini tidak bagus, oh ini bagus. Itu bisa dikategorikan anak yang sudah mulai belajarnya, gaya belajarnya sudah memasuki tahap tingkatan yang lebih oke, yang lebih bagus dan mampu bisa mengendalikan sesuatu yang tidak penting. Maka dari itu, anak-anak harus lebih fokus lagi, lebih tajam lagi, kira-kira ini bagus atau tidak. Bapak pun seperti itu. Setiap hari Bapak belajar, setiap hari Bapak membaca buku. Bahkan ada buku yang menurut Bapak itu keren. Saya lupa untuk judul bukunya apa, tapi dalam buku itu disebutkan begini, perubahan dalam hidup ini akan terus terjadi. Nah, ingat kata perubahan. Perubahan akan terus terjadi. Maka dari itu persiapkanlah diri kalian. Kalau kalian tidak mau merubah dan hanya menunggu perubahan dari luar, kalian bisa-bisa terlambat. Tetapi kalau kalian sudah bisa beradaptasi dengan perubahan, contoh nih dengan kondisi seperti ini kan itu perubahan cuaca atau perubahan semacamnya yang bisa kalian simpulkan sendiri. Ini dari apa sih penyakit COVID ini? Suatu perubahan yang benar-benar bisa merubah semuanya, dari belajar, dari main, dari aktivitas lainnya atau dan lain-lainnya. Ini kalian harus bisa memahami dan harus kalian mempunyai ketangkasan, harus mempunyai lebih cepat bagaimana sih cara saya ketika mengalami COVID ini, saya apa yang harus kita lakukan, entah itu bermain ataukah belajar. Maka dari itu kalian yang bisa menentukan. Silakan tentukan, tetapi saran Bapak kalian harus menentukan lebih banyak belajarnya daripada bermain. Artinya bermain game yang sudah saya sebutkan loh ya. Jadi belajarlah yang lebih banyak, belajar dan belajar. Karena tugas kalian itu hanya belajar sampai kapanpun kita tetap belajar. Sama, Bapak pun juga akan terus belajar. Mulailah nikmati dengan cara belajar kalian yang sebelumnya Bapak sudah mengirim video. Harus bagaimana cara belajarnya, kita pahami lagi, kita putar kembali, kemudian mulai menikmati kondisi seperti ini. Kita belajar terus sampai kapanpun, tidak ada kata down, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bosan, terus belajar dan belajar. Oke, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Prioritaskan yang kalian penting ini, mana yang lebih penting, bermain ataukah main-main membunuh waktu dengan cara bermain game atau belajar. Silakan dipikirkan, tetapi saran Bapak kita harus belajar. Oke, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, tidak usah terlalu keluar aktivitas dari rumah. Kalau mendadak silakan pakai masker, tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.